Jupiter adalah raja tata surya kita. Dia adalah raksasa gas dengan ukuran dan kekuatan yang luar biasa. Daya tarik gravitasinya begitu kuat sehingga dia memiliki tata surya mininya sendiri. Sistem ini mencakup puluhan bulan. Di antara semua itu, ada 4 yang menonjol. Mereka dikenal sebagai bulan-bulan Galilea. Galileo Galilei pertama kali mengamatinya pada tahun 1610. Dunia-dunia ini adalah Io, Europa, Ganymede, Kalisto. Masing-masing adalah tempat yang unik dan menarik. Mereka bukan hanya batu sederhana yang mengelilingi sebuah planet. Mereka adalah dunia yang kompleks dengan cerita dan fitur geologisnya sendiri yang berbeda. Mempelajari bulan-bulan ini membantu kita memahami bagaimana sistem planet terbentuk dan berevolusi selama miliaran tahun. Setiap bulan, Galilea menunjukkan sisi yang berbeda pada teleskop kita. Kalisto adalah dunia kuno yang penuh kawah. Sepertinya ia telah tenang secara geologis untuk waktu yang sangat lama. Ganymede adalah bulan terbesar di seluruh tata surya kita. Ia bahkan lebih besar dari planet Merkurius. Europa ditutupi oleh lapisan es air. Di bawah es ini, para ilmuwan percaya ada lautan air cair yang luas. Lalu ada Io, yang paling dalam dari keempatnya. Ia benar-benar berbeda dari saudara-saudaranya. Ia bukan dunia yang tenang, dingin, atau kuno. Ia adalah dunia yang terus-menerus mengalami perubahan yang dahsyat. Io adalah benda paling aktif secara vulkanik di seluruh tata surya. Ini adalah dunia yang ditentukan oleh api. Permukaannya dipenuhi ratusan gunung berapi aktif. Ini bukan gunung berbentuk kerucut yang sering kita bayangkan di bumi. Gunung berapi Io adalah kaldera besar atau cekungan vulkanik. Dari kaldera-kaldera ini, semburan belerang meletus. Dari kaldera-kaldera ini, semburan gas belerang dioksida meletus. Semburan ini bisa melesat ratusan kilometer keluar angkasa. Pesawat ruang angkasa Voyager pertama kali menemukan aktivitas mengejutkan ini pada tahun 1979. Para ilmuwan terkejut. Mereka mengira akan melihat dunia yang penuh kawah dan mati seperti bulan kita sendiri. Sebaliknya, mereka menemukan tempat yang sangat hidup dengan kemarahan geologis. Skala vulkanisme Io benar-benar luar biasa. Ini jauh melampaui apapun yang kita lihat di bumi saat ini. Sementara bumi memiliki beberapa gunung berapi aktif pada waktu tertentu, Io memiliki ratusan. Gunung berapi ini terus-menerus memuntahkan lava dan gas. Aktivitas yang terus-menerus ini berarti permukaan Io sangat muda. Ia terus-menerus diperbarui oleh aliran lava segar dan lapisan es belerang. Kalian tidak akan menemukan banyak kawah tumbukan di Io. Setiap kawah yang terbentuk dengan cepat terkubur di bawah material vulkanik baru. Material yang meletus dari gunung berapi Io, sebagian besar adalah batuan silikat cair. Suhu lava bisa mencapai lebih dari 1600 derajat Celcius. Ini lebih panas dari lava aktif manapun di bumi. Semburan yang kita lihat terbuat dari gas belerang dioksida. Gas ini membeku saat mengembang ke dinginnya luar angkasa. Pengamatan terbaru dari teleskop berbasis darat dan data dari misi Juno terus mengungkapkan rahasia baru tentang sistem perpipaan di bawah permukaan. Penampilan Io tidak seperti objek lain di tata surya kita. Permukaannya adalah mozaik warna-warni yang kacau dan indah. Kalian bisa melihat nuansa kuning, merah, putih, oranye, dan hitam. Ini membuatnya dijuluki bulan pizza. Namun, warna-warna ini bukan dari keju dan zaitun. Mereka adalah hasil dari vulkanisme ekstremnya dan kimia belerang. Warna-warna yang berbeda mewakili belerang dalam berbagai bentuk alotropiknya, serta es belerang dioksida. Area putih terang biasanya merupakan endapan segar es belerang dioksida. Kuning dan oranye adalah berbagai bentuk belerang unsur. Area hitam gelap dan merah sering dikaitkan dengan aliran lava silikat terpanas. Permukaan Io adalah lanskap ekstrem. Ini bukan hanya tentang warna. Medan itu sendiri sangat bervariasi. Ada dataran luas yang mulus yang terbentuk oleh aliran lava. Ini disebut paterae. Ada juga gunung-gunung yang menjulang tinggi. Beberapa gunung Io lebih tinggi dari gunung Everest. Bulan ini juga memiliki atmosfer yang sangat tipis. Ini bukan atmosfer yang bisa kalian hirup. Kepadatannya sekitar 1 miliar kali lebih rendah dari atmosfer bumi. Dengan menggunakan spektroskopi, para ilmuwan dapat menganalisis cahaya yang dipantulkan dari Io dan mengidentifikasi senyawa kimia spesifik yang ada. Mengapa Io begitu aktif secara vulkanik? Jawabannya tidak terletak di dalam Io itu sendiri, tetapi dalam hubungannya dengan Jupiter dan bulan-bulan tetangganya. Io terjebak dalam tarik-menarik gravitasi yang tak henti-hentinya. Gravitasi Jupiter yang sangat besar menarik dengan kuat di satu sisi. Europa menarik juga, Ganymede menarik juga. Bulan-bulan ini terkunci dalam resonansi orbit. Ganymede, satu orbit.
Europa 2 orbit, Io 4 orbit. Penjajaran berulang ini membuat tarikan terjadi pada titik yang sama. Dorongan dan tarikan konstan ini berdampak dramatis pada Io. Ini memaksa Io ke orbit sedikit elips, oval. Saat Io bergerak di jalur ini, jarak ke Jupiter berubah. Saat lebih dekat, tarikan lebih kuat, Io meregang. Peregangan dan relaksasi konstan ini disebut pemanasan pasang surut. Bayangkan membengkokkan klip kertas bolak-balik. Logam memanas karena gesekan. Sama terjadi pada Io, tapi skala planet. Panas yang dihasilkan di dalam Io sangat besar. Panas melelehkan batuan mantel, membentuk reservoir magma. Magma kurang padat sehingga naik ke permukaan. Magma meletus lewat retakan, menciptakan ratusan gunung berapi. Pemanasan pasang surut mendorong semua aktivitas geologis Io. Tanpa tarian gravitasi ini, Io akan menjadi dunia dingin dan mati. Ia akan membeku dan tertutup kawah, seperti bulan kita. Proses ini penting untuk memahami dunia lain. Dunia tak harus besar atau radioaktif untuk aktif. Konfigurasi orbit bisa memberi energi. Io adalah contoh paling ekstrem. Laboratorium alami gravitasi. Io lebih dari sekadar keingintahuan geologis. Ini adalah bagian penting dari teka-teki dalam memahami tata surya kita dan ilmu pengetahuan planet secara keseluruhan. Vulkanisme ekstremnya memberikan jendela unik ke dalam proses yang mungkin terjadi di planet lain di masa muda mereka. Dalam sejarah awal Bumi dan Mars, vulkanisme jauh lebih luas dan kuat. Dengan mempelajari Io, yang berada dalam keadaan aktivitas vulkanik intens yang abadi, kita dapat belajar tentang fisika fundamental letusan vulkanik skala besar. Selain itu, Io memainkan peran penting dalam seluruh sistem Jovian. Material yang disemburkannya keluar angkasa tidak hanya jatuh kembali ke permukaannya. Karena gravitasi Io yang lemah dan kekuatan letusan, sejumlah besar material lolos. Material ini sebagian besar ion belerang oksigen, membentuk awan plasma berbentuk donat di sekitar Jupiter yang disebut torus plasma Io. Torus ini adalah fitur utama magnetosfer Jupiter. Ini menyalurkan radiasi dan membantu menciptakan aurora yang cemerlang yang terlihat di kutub Jupiter. Perbandingan antara Io dan bulan-bulan saudaranya juga sangat penting. Keempat bulan Galilea terbentuk di wilayah tata surya yang sama. Namun mereka berevolusi menjadi dunia yang sangat berbeda. Kalisto kuno dan tidak aktif. Ganymede memiliki medan magnet dan sejarah yang kompleks. Europa memiliki lautan bawah permukaan, dan Io adalah neraka vulkanik. Keanekaragaman ini, semuanya dalam satu sistem, memberikan eksperimen alami yang sempurna. Ini memungkinkan para ilmuwan untuk menguji teori tentang evolusi planet. Sebagai kesimpulan, Io adalah landasan ilmu pengetahuan planet modern. Ini menantang asumsi kita dan memaksa kita untuk mempertimbangkan kekuatan yang kuat dan tak terlihat yang membentuk dunia. Saat kita terus menjelajahi sistem Jovian, dengan misi seperti Juno dan pengorbit masa depan, Io akan tetap menjadi target utama. Setiap pengamatan baru dari permukaannya yang berapi-api membawa kita lebih dekat untuk memahami tidak hanya bulan yang aneh dan ganas ini, tetapi juga prinsip-prinsip fundamental yang mengatur pembentukan dan aktivitas planet dan bulan di seluruh alam semesta. Io adalah pengingat yang konstan dan brilian tentang sifat kosmos yang dinamis dan selalu berubah.